telepon dokter dan dokter berkata, anak monyet, kasur tuh buat tidur ya monyet. Kalau mau lompat-lompatan di ono aja noh, di atas penderitaan rakyat kayak koruptor. Kalau besok masih lompat-lompatan, nanti abang sambit pakai kunci Inggris mau? Mau? Di sini siapa yang cita-citanya disambit pakai kunci Inggris? Nah, udah paham ya? Besok nggak ada yang lompat di kasur lagi ya. 4 monyet kecil lompat di kasur. 1 terjatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, Udah dibilang jangan lompat-lompat, goblok! Capek gua anjing dipanggil-panggil mulu, dikira gua gak punya urusan apa? Gua tuh dokter, bertahun-tahun sekolah, bayar mahal, bapak gua jual ginjal. Lulus jadi dokter cuma buat ngebilangin 5 anak monyet pala batu. tinggal 4 bang. Tahu gua anjing, sang hitung gua. Lu mah monyetnya juga mesti gua bilangin nih. Anak-anak lu nih, semua monyet nih ya. Bilangin atu-atu yang bener, suruh pakai kuping, pakai otak, biar kagak lompat-lompat lagi di kasur. Kedengeran nama gua lompat-lompat lagi di kasur, gua sate lu atu-atu, liatin aja lu. 3 monyet kecil lompat di kasur. 1 terjatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, Jadi gini, anak monyet, gini. Abang lu 2 kan udah benjol nih. Lu pada lihat kan ya? Wow, tuh, gede tuh kan. Nah, jadi sebenarnya gini loh, gue ngomong apa anjing? Jadi, enggak. Misalkan lu punya temen nih, dia lagi kena kanker gara-gara ngerokok terus. Nah, anak-anak monyet yang pinter, apa yang harus kalian lakukan? Gue kasih pilihan ganda, tenang aja. A. Suruh dia berhenti ngerokok. B. Suruh dia berhenti ngerokok. C. Suruh dia berhenti ngerokok. Atau D. Suruh dia berhenti ngerokok, ikut ngerokok. Anak monyet, anak setan, emang monyet-monyet setan. Suruh berhenti ngerokok dong adek. Paham? Nah maka dari itu, kalau ada anak monyet lompat-lompat di kasur terus jatuh terus benjol terus goblok, adek-adek jangan ikut lompat-lompatan. Bilangin yang jatuh benjol goblok itu jangan lompat-lompatan lagi. Paham sampai sini ya? Dah nggak ada yang lompat-lompat lagi, datang kemari pakai bensin. 2 monyet kecil lompat di kasur. 1 terjatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, Gue capek. Anak monyet kop. Ada. Please deh. Please. Gobnya udahan ya. Capek deh gob mulu. Lu gob sendiri gak apa-apa dah. Lu gob ngajak gua. 1 monyet kecil lompat di kasur. 1 terjatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, Abis, sudah? Abis anak lu? Senang kan? Puas kan? Pelajaran ibu. Besok ajarin anak lu pada biar gak monyet banget. Monyet boleh, tapi jangan monyet banget. Terus besok-besok, kalau anak lu ada yang jatuh lagi, jangan panggil gua, Bu. Panggil aja Nono. George the Jungle, kalau nggak Dora sama Bu. Mayday! Ada apa? Di mana? Lapor suami, di bagian sana bocor. Apa? Kenapa bisa sampai bocor? Lapor suami, karena kita miskin suami. Coba. Itu bagian apa itu? Lapor suami, itu bagian pupuk kandang anak. Kenapa bisa sampai bocor? Kemana semua pempes kita? Lapor suami, sudah habis suami. Ya ampun. Cepat istri. Segera urus. Tambal bocor pupuk kandang anak dengan pempes sekarang. Siap suami. Lapor suami, sudah selesai suami. Baik, terima kasih. Bahtera rumah tangga kita masih Ada apa ini? Lapor suami, di sana suami. Kenapa itu bocor juga istri? Lapor suami, di sana ada hiu jenis megalodon berhasil menjebol bagian metral listrik suami. Kok bisa? Why gitu? Why? Bukannya penggunaan listrik kita sudah dihimpit seminimal mungkin? Lapor suami, listrik naik lagi suami. Why gitu? Why? Baru kemarin naik, sekarang naik lagi? Kita pakai dulu tenaga cadangan kita di celengan babi. Ambil cepat. Siap suami. Lapor suami, sudah selesai. Ada apa lagi ini istri? Ada apa lagi? Lapor suami, perahu kita miring karena himpitan ekonomi. Apa? Memang kemana semua duit kita? Lapor suami, duit kita ludes buat tambal kebocoran di bagian SPP sekolah anak. Tunggu, bukankah kita sudah perhitungkan matang-matang agar duit kita tidak kurang bayar SPP sekolah? Lapor suami, sekolah nyuruh bayar buku, seragam baru, dan wajib eskul. Dasar sekolah cari untung. Bentar, apa saya tidak salah lihat? Lapor suami, lihat apa suami? Istri, itu ruang apa? Lapor suami, itu ruang dandan istri suami. Coba tolong jelaskan ya, Kenapa itu ruang dandan paling kinclong, paling kokoh, paling eksotis? Coba gimana tuh? Tambelnya pakai gamis, pakai jilbab, pakai blason sama lip tint. Lapor suami, bisa saya jelaskan suami? Dengar penjelasan saya dulu suami. Suami sudah makan belum? Jangan ubah topik, segera jelaskan. Suami mau kopi apa teh? Saya bilang jangan ubah. Lapor suami, bahtera rumah tangga kita semakin miring. Aduh gawat. Lalu apa dong solusinya istri? Lapor suami, sepertinya Anda harus bekerja lebih keras lagi. Aduh gak bisa. Kita butuh solusi yang cepat. Keburu bahtera rumah tangga kita kebalik. Lapor suami, kita bisa pinjam duit sama bahtera sebelah. Nah, ide yang bagus sekali itu. Anda istri yang mulia. Segera pinjam duit ke bahtera sebelah dan langsung beri laporan kemari. Siap suami. Syukurlah bahtera ini tegak kembali. Istri? Goblok apa nih? Lapor suami, saya pindah ke bahtera sebelah karena capek bahtera oleng terus. Mau apa kamu kesini? Lapor
ex-suami. Saya mau melamar jadi awak di Bahtera ini lagi. Setelah engkau mencampakkanku, setelah engkau melempar palaku dengan botol sampai benjol segede biji salak. Lapor ex-suami. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya udah, ikut saya. Awak muda, kenalin ini ex awak tua kita dan sekarang pengen kembali jadi awak di sini. Kenalan dulu, yuk kenalan. Lapor suami, duit kita habis buat makan. Apa? Lagi dan lagi? Lapor suami, ada Bahtera yang baru dibikin di pinggir pantai. Bagus, ayo kita segera numpang makan. Siap suami. Nih, gua ajarin nih. Jadi orang baik begini caranya, bre. Lu kan bakal minta dana nih 50 juta sama Pak Bos tuh. Nah, butuh 50 juta, mintainnya 50 juta sama orang jahat. Lu orang baik mah minta 70. Lah kan tapi kan butuhnya 50 doang. 50-nya mah bener buat operasional. Nah, 15-nya buat elu. 5 jutanya buat gua yang ngasih ilham. Tapi itu kan perbuatan baik, bre. Bor, please lah. Besok cicilan motor gua jatuh tempo nih. Kalau kagak bayar motor gua ditarik. Aduh gimana ya? Gak bisa, bre. Tai lu kotor. Bantu teman aja kagak mau, kotor. Tobat lu. Saya sebenarnya mau, Mbak, jadi orang baik. Tapi apa daya? Dari kecil saya udah dididik jadi orang jahat. Oh, sebutin nih, bantuin nenek-nenek nyebrang jalan. Itu aja udah kelewat jahat, Mbak. Terus membantu sesama, berbakti kepada orang tua. Muntah, Mbak, segitu jahatnya ya? Jahat banget. Si Erik tuh orangnya jahat banget. Lu bayangin aja, Mbak, nipu 20 juta dari orang kaya buat bantu temennya nyicil motor aja nggak mau. Lu kalau jadi Erik mau bantu temen nggak? Semua orang pasti mau, dia doang kagak. Pernah juga tuh waktu kita kelebihan barang. Kita bawa 300 kotak, ternyata yang keluar cuma 270 kotak. Terus gue tanya dia kan, Rick, lu mau jadi orang baik nggak? Mau sih. Nah, ini kelebihan 30 kotak. Coba pakai pola pikir orang baik dah. Kelebihan 30 kotak, mending kita balikin ke pabrik atau kita ambil terus kita jual sendiri. Balikin ke pabrik. Astaga, Erik, udah bener-bener sesat ini orang. Kagak paham dah gue ini nyadarinnya bagaimana. Emang bener, Mbak, begitu. Berarti orang baik tuh 30 kotak diambil terus jual sendiri. Aduh, bego banget. Bego. Itu gerak sendiri, Mbak. Insting orang jahat gue jalan sendiri. Gue ngelarin HP itu gerak sendiri. Gue pencet rekam suara itu gerak sendiri. Semua gerak sendiri, nggak tahu kenapa, Mbak. Ini kacamata kan harganya 300 nih, Pak. Bikin 500 aja, Pak. Nggak apa-apa. Nggak pakai nego-nego tai kucing. Tapi tulis di kwitansinya 1 juta ya. Bre, jangan, Stop, bre. Erik. Stop. Gue udah capek sama kelakuan jahat lu ya. Gue tuh mau nyicil Sorry, bre, kepencet rekam. Tulis 300 aja, Pak. Semenjak saat itulah, Mbak, saya dikeluarin dari circle teman-teman kantor. Makan siang nggak diajak saya. Pulang pada duluan. Bahkan ke WC udah nggak pernah bareng lagi kita. Biasanya mah bareng. Lu pada mau ke WC, gue ikut dong. Kita WC-nya beda, Erik. Lu, gue ikut ke WC dong. Gue mau ke gudang, tol. Gak ada yang mau temenan sama gue lagi, Mbak. Makanya, Mbak, gimana, Mbak, caranya nih? Pengen jadi orang baik tuh susah banget ya. Gue capek, Mbak, gak punya circle di kantor. Mereka semua orang baik dan gak mau temenan sama orang jahat kayak gue. Pak, dana yang dibutuhkan bukan 50, Pak, tapi 70. Lah, buat apa? Buat operasional, Pak. Oh, ya udah sono minta sama bendara. Selamat kepada Erik. Mulai hari ini Anda resmi jadi orang baik. Erik kembali ke circle kita. Satu bulan menikah. Papa, makan dulu yuk. Aduh, makasih ya cantik. Iya, Papa. Minumnya mau air aja atau teh? Atau ini? 5 tahun menikah. Pak, makanan di atas meja dalam tudung saji. Ambilin apa? Lagi netin bocah, ambil diri aja, napa sih? Punya kaki, punya tangan, bisa nyopot sendiri, ribet amat lu. Woi, Bene, surga lu tuh di suami. Surga lu di kaki cewek, goblok. 20 tahun menikah. Masak gak? GoFood aja. Oh. Lu capek. Menurut lo, 1 bulan menikah. Papa lagi apa? Lagi mikirin mama. Masa sih? Emang mikirinnya gimana? Ya, mikirin mama aja. Mikirin mama aja nih. Iya. Mikirin mama aja apa mikirin mama aja? Ya, mikirin mama aja. Gak mikirin yang lain. 5 tahun menikah. Tonton, Pak. Ini juga. Nih, tonton juga. 20 tahun menikah. Untuk 1 kilogram telur, bumbu halus, 6 baput, 10 bamer, 4 butir kemiri, 1 sendok ketumbar bubuk, 200 gram gula jawa, 100 gram kecap manis, daun salam, air 1 liter, bumbu bisa ditumis. 1 bulan menikah. Papa. Nah, apa sayang? Papa. Jadi tadi aku kan buka Facebook tuh, nge-scroll, terus nemu ini. Oh, gamis. Beli. Serius nih, Pak? 3 sekalian. Papa, mutium. 5 tahun menikah. Pak, bagi duit. Buat apaan? Bagi duit. Buat apaan? Buat apaan? Kayak bagi duit. Gamis lagi. Kalau iya, kenapa? Itu gamis berjejer dalam lemari udah kayak antri BLT no. Ini beda model ya, Papa gak bakal ngerti. Ini urusan cewek, laki gak bakal paham. Buat apa banyak-banyak? Itu mah fungsinya sama. 20 tahun menikah. Maling?
Maling! Maling! 1 bulan menikah. Apa? Kapan pulang? Bentar ya sayang. Anen. Iya. Masa papa pulang sekarang kan belum jam pulang kerja. Papa, aku lagi nggak pakai apa-apa loh. Pap, 5 tahun menikah. Pulang kapan? Ntar biasa jam 6. Oh, ya udah. Ntar sekalian gula sama mecin ya. Ya, apalagi. Sama telur lah setengah. 20 tahun menikah. Masih inget rumah nggak sih? Sewot banget lu jadi cewek lu. Rumah kagak pindah kemana-mana juga masih aja lu. pulang. Udah tidur aja Masih sono aja tidur. kelayapan Ngapain ngegas. nungguin Mau gua? kemana Nih sih? kunci rumah Jajan gua pegang udah. Enak aja lu jajan-jajan sembarang aja kalau ngomong. 1 bulan menikah. Hello, sayang. Mau dihimpit atau dilipat? Apa aja, Mas? Mau pakai jurus sangat lembah atau cakar elang? 5 tahun menikah. Hello, sayang. Capek. Ya elah, lagi keren mah. Ganti dulu nih pepes anak. Hello sayang, bapak lo sayang. Ya udah habis ganti pempes ya. Capek. Kali ini aja mah. Anak-anak belum pada tidur. Ya udah habis anak-anak pada tidur ya. Capek. 20 tahun menikah. Pak, bikin yuk. Capek. Ih, kok nolak? Lu jajan lu ya. Jajan bapak lo jajan. Ya udah, ayo sekarang. Capek. Child free itu is a concept when lu nikah tapi nggak ada rencana mau punya anak. If you nerapin child free, I jamin your life is more bahagia. We can sleep 8 jam sehari tanpa harus weki-weki tengah malam pikirin oe, ih gak enak banget sih. Ih, doesn't have to pegang-pegang bocah. Doesn't have to gendongin orang kemana-mana. Lu kalau udah gendong-gendong anak tuh lu at the end gak bisa ngapa-ngapain. Can only di rumah aja. Cannot kerja, cannot shopping, so boring. Cuman bolak-balik TV, RCTI, SCTP, Indosiar. Mana gender equality? Even if you kerja, your money ntar buat your anak. Kapan beli skincare, beli bedak, beli turban, botox? Kapan? Kita kan have rights to bahagia, ya gak sih? Kita kalau child free, kita juga have rights to menyuarakan betapa bahagianya kita without anak. Supaya many people yang jealous sirik sama kebahagiaan kita. Supaya banyak motherhood yang nyesel udah melahirkan anak. Bisa lo gini nih, kasihan deh lo. Gitu. Oh gak boleh ya bikin nyesel orang ya? Lo salah sendiri kenapa dengerin gua? Kan gua have rights to menyuarakan aja. Whatever lo mau denger ya udah, gak mau denger juga ya udah. Tapi asal lo tahu ya, if you want to kritik konsep child free, that means lu itu anti-feminis. Lu itu menolak gender equality dan lu don't deserve to disebut manusia. Tapi ya whatever lu sih. Apa sih yang dimain people-people yang pada wana punya anak? Susah kok dicari. Ntar capek nangis, ngadu sama husband, minta cerai. Yang mau punya anak kan elu. Yang mau ribet berpuluh-puluh tahun kan elu. Makanya jadi people tuh jangan sotoy. Oh iya, talking soal sotoy. Banyak juga nih yang ex question gini nih. Nanti kalau udah tua gak punya anak, nanti siapa yang ngurus kalau gak punya anak? Gini, I explain. Kita kan surely punya saudara nih ya. Namanya saudara pasti baik sama saudara. Pasti mereka mau lewat kita pas getting old. Gak necessary anak. Coba pikirannya jangan terlalu dangkal. Emang pernah lu numpang hidup sama mereka terus mereka risih? Atau bahkan pernah gak mereka gak peduli sama lu? And one more again, kalau we are child free, we are boleh kok ngehujat siapapun yang kritik kita. Katain aja personalnya. Katain stunting kek, gak usah peduli perasaan orang yang stunting beneran. Katain orang tuanya juga boleh. Katain dia juga boleh. Pokoknya lu bebas deh kalau udah child free. Enak kan? Jadi itu deh, kenapa kita harus child free? Supaya kita sebagai wanita bisa hidup bahagia selama-lamanya. Suami? Oh iya, udah meninggal. Sebenarnya kita mau child free atau enggak itu kan keputusan masing-masing, ya kan? Yang bakalan capek ngurus anak itu masing-masing, yang bakalan kesepian pas tua juga masing-masing. Jadi terserah tuh mau child free mau kagak, siapa gua ngatur-ngatur hidup orang kan. Nah, video yang barusan lu lihat adalah impersonasi dari seorang mbak yang merasa dirinya paling spesial, paling harus didengar dan didukung semua opininya. Merasa dirinya paling cerdas tapi mikirin perasaan orang itu nggak cerdas. Dari gua, mudah-mudahan banyak nonton. Tolong mbak, berhenti nyebut-nyebut betapa nggak enaknya punya anak. Berhenti bikin sakit hati ibu-ibu yang lagi pada capek tapi ikhlas ngurus anak. Lagi bakti sama suaminya dengan cara ngurus anaknya. Berhenti bikin sakit hati ibu-ibu promil yang lagi pengen punya anak tapi belum dikasih. Intinya orang pada sebelah sama lu tuh bukan karena pengen ngurusin hidup lu, bukan karena lu child free, tapi karena kelakuan mbak. Ngaca dah. Oh iya, satu lagi, sorry. Child free itu bikin awet muda ya, jadi bisa tetap cantik. Jadi menurut lo itu penting ya? Bisa botox itu penting. Lo tahu nggak sih, gue nikahin bini gue bukan karena dia cantik, tapi karena Allah. Gak boleh bawa-bawa agama bang, fanatik agama itu. Astaga, iya maaf, salah lagi gue anjir. Februari 2023. Kami belum berhasil menemukan satupun petunjuk baru. 162 uji coba sudah kami jalani, 87 alat bantu sudah kami gunakan. Namun semua tidak kunjung membuahkan hasil. Apa sebenarnya rahasia yang bersemayam di dalam sana? Aku yakin suatu hari kami akan mendapatkan jawabannya. Remote TV,
Lapor Pak, uji coba ke 163. Masih dengan si Dodi kecil di titik pusat. 65 cm di sisi kirinya mainan Iron Man joget Ayaya Wanaliti Papa. 2,5 meter sisi kanannya remote TV. Udah bisa kita mulai Pak? Tunggu, mainannya 50 cm. Dan saya mau kasih spotlight persis ke arah Iron Man joget Ayaya Wanaliti Papa. Tapi Pak, kalau... Ikuti saja kata-kataku. Baik Pak. Semua sistem sudah nyala Pak. Oke, nyalain mainannya setelah hitungan ketiga ya. 3. John, beri laporan. Baik Pak, detik 5 Dodi memperhatikan mainan. Bagus, kali ini pasti bisa. Detik 7 masih memperhatikan. Yes! Detik 8 Dodi dalam posisi merangkak persis ke arah mainan. Ayo Dodi, ayo Dodi. Detik 10 Dodi mendekati mainan. Ayo Dodi, dikit lagi Dodi. Detik 11 Dodi berbalik ke arah remote. Anjir! Detik 12 semakin dekat. Gak Dodi, jangan Dodi. Semakin dekat. Jangan, Dodi. Semakin Dodi, dekat. jangan, Dodi. Detik 14 Dodi mengambil remote. Uji coba ke 163. Anjir, bangsa. Anjir. Pak, sabar Kereta Pak. Thomas udah, lato-lato udah, Iron Man berisik juga udah. Terus apa yang bisa? Mana remote? Sini, Pak, sini. sabar. Lu, bilang apa rahasia lu sekarang? Bilang. Pak. Bilang sekarang, jangan. Pak, sabar Pak. Apa ya? Sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa yang bikin anak lebih tertarik sama remote dibanding mainan? Kamu tahu kan betapa pentingnya penelitian kita ini? Dengan hasil temuan kita ini, kita dapat membantu ribuan bahkan jutaan ibu rumah tangga. Jutaan ibu rumah tangga bisa dengan tenang nonton TV tanpa harus remote iseng dipecah-pecah sama anaknya. Sabar Pak, sabar. Sebentar lagi kita bakal nemu jawabannya. Gue capek sumpah. 9 Februari 2032. Hari ini kami akan melangsungkan uji coba ke 585. Kami semakin dekat dengan jawabannya. Aku bisa merasakannya. Remote TV, siap-siap. Sebentar lagi rahasiamu akan terkuak. Lapor Pak, uji coba ke 585. Subjek Andi kecil di titik pusat. 65 cm di sisi kiri ibu kandungnya. 2,5 meter di sisi kanan remote TV. Udah bisa kita mulai Pak? Siap, kita mulai. Ibu, silakan dialognya sesuai skrip. Adek, sini, adek, sini. Kita main, ayo, kita main, ayo, main sama mama, yuk, ayo, main, ayo, sini. Berangkat, John, laporan. Detik 3 Andi di posisi merangkak. Detik 4 merangkak ke ibunya. Ayo Andi, Semakin ayo dekat. dekat lagi Andi. Semakin dekat. Yeay, Andi hebat. 9 Februari 2032. Penelitian yang kami lakukan selama 10 tahun telah memberikan jawaban. Alasan anak-anak hobi bermain remote TV adalah karena tidak diajak main sama orang tuanya.